Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku jamaah YouTube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ardin di channel Ardin Zona Jepang. Nah, pada video kali ini guys, kita akan melakukan perjalanan ke kota Nagoya, provinsi Aichiken, Jepang. Nah, kita tadi mulai perjalanannya dari rumah saya ya. Rumah saya itu berada di Hekinan, dekat dengan perbatasan dengan Anjo ya, kota Anjo. Nah, dari situ kita start menuju ke kota Nagoya guys. Nanti setelah kita sampai di Nagoya, kita akan sholat duhur karena kebetulan sekarang sudah jam 11, jadi nanti sampai di sana itu sekitar jam 12 lewat ya. Jadi kita sholat dulu, seterusnya kita akan makan di salah satu warung halal yang namanya adalah restoran Halal Hamid ya. Pemilik restoran itu adalah orang Jepang. Kebetulan istrinya adalah orang Indonesia. Jadi menu yang disajikan di sana itu adalah menu-menu Indonesia, dan sebagian ada menu-menu Jepang tapi sudah dirubah cita rasanya menjadi cita rasa menu Indonesia ya. Jadi sudah cocok lah dengan lidah kita orang-orang Indonesia. Nah, oke guys, sambil kita menikmati perjalanan menuju ke Nagoya, kami ingatkan bagi kalian yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung dengan cara menekan tombol subscribe yang masih berwarna merah yang ada di bawah kolom video ini ya guys. Dan jika kalian sudah menekannya, kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Oke guys, silahkan menikmati perjalanan ini dengan santai, nyaman, dan enjoy ya. Jadi untuk menikmati perjalanan ini guys, anggap saja kalian yang berada di samping saya ini duduk ya. Dan saya hanya menyupiri kalian, dan saya hanya sebagai tour guide-nya aja ya. Kita akan mengisi bensin dulu ya. Ini adalah sendiri ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngisi sendiri, kita bisa minta tolong sama petugasnya untuk dibantu mengisi guys. Ini juga ada tempat servisnya guys. Kita coba untuk mengisi sendiri ya guys ya. Ini perhatikan. Nah, ini menunya ya, pakai bahasa Jepang ya. Kita pilih regular, premium, kita ambil 4.000 ya. Terus kita masukin uangnya. Kita masukin duitnya ya di sini. Berjalan 10.000 ya. Terus kita lihat kembali menunya. Oke. Duitnya udah di ACC ya. Kita tekan dulu tanda gambar tangan itu ya. Karena kita pilih premium, maka kita ambil yang warna merah ya. Hati-hati ya, jangan sampai salah colok. Sambil mengisi kita lihat ininya, monitornya ya. Nah, beginilah pengisian sendiri ya guys. Harus pintar-pintar sedikit lah, karena di sini bahasa Jepang. Suasananya seru power ya. Salah satu SPBU yang murah di Jepang ya. Itu tempat servis ya. Ini kita beli 4.000 yen ya, dari harga 155 guys ya, per liter. Ambil kembalian uang guys. Ini resinya. Oke guys, kita udah selesai mengisi bensinnya. Kita lanjut lagi ya perjalanan. Saat ini kita sedang berada di jalur 45 ya guys. Jadi
ada yang tahu jalur 45 yang pernah tinggal di daerah sini ya, di daerah Hekinan Anjo. Ini adalah kita sudah memasuki daerah Anjo ya guys. Saat ini kita menuju ke jalur 23 bypass ya. Inilah suasana jalur 45 guys. Jadi bagi kalian yang ex Japan mungkin ingat jalan ini ya, yang pernah tinggal di daerah sekitar Nishio ini ya, Aichiken lah pada umumnya. Anda bisa mengingat-ingat kembali suasana jalan ini. Untuk ini adalah di jalur 45 mau nak bypass jalur 23 ya. Itu di atas di depan kita itu ada jalur 23 nya ya. Nanti di sini kita akan belok kiri ya guys. Kayaknya lampu merah nih guys. Itu banyak yang naik sepeda guys. Oh, kita lihat ini orang asing ini. Kemungkinan besar mereka ini adalah orang Indonesia guys ya. Oh, ya kan guys. Tuh, kemungkinan besar mereka ini orang Indonesia ya. Jadi di sini guys, kalau kita mau belok kiri ini harus hati-hati ya, karena kita mendahulukan pejalan kaki atau yang naik sepeda ya untuk menyeberang. Jadi kita harus hati-hati. Oke guys, sekarang udah lampu hijau, kita belok kiri. Kita biarkan naik sepeda ini lewat dulu ya. Oke, kita lanjut naik ke atas. Ini adalah jalur 23 guys, kita akan naik. Kita lihat ini cuacanya agak mendung dan tadi sempat turun salju ya guys, walaupun sedikit, karena di provinsi Aichiken ini termasuk daerah yang agak panas ya. Jadi hampir kita itu kalaupun salju turun itu sedikit sekali guys. Jadi memang di sini cocok sekali untuk orang asing karena nggak terlalu dingin lah. Beda dengan daerah Yamanashi, Nagoya, Nagano, Gifu dan lain-lainnya ya. Di sana itu musim dinginnya agak panjang dibanding dengan Aichiken. Di sini agak panas ya guys. Oke, ini adalah bypass jalur 23 ya guys. Silahkan nikmati sendiri perjalanannya ya, sambil melihat kiri kanannya apa aja yang bisa kita lihat, bangunan-bangunannya, jalanannya dan lain sebagainya. Kita santai aja guys, karena di sini maksimal 80 km per jam ya speednya. Jadi di sini banyak sekali kamera ya guys. Jadi kalau melampaui 100 km per jam itu bisa kita kecepret kamera guys ya, sehingga urusannya ribet ke kantor polisi. Jadi pada saat kamera itu menangkap kita, maka akan muka kita yang sopir itu langsung juga ini kelihatan di kamera guys. Jadi kita nggak bisa mengelak. Itu kita lihat guys, awannya mendung ya. Cuacanya kurang mendukung perjalanan sebenarnya. Oke guys, begini suasananya ya. Kita agak di atas ini masalahnya ya. Dan ini di bawah pun ada jalanan ya. Jadi semacam tol ini, tapi bukan tol ya, bypass ya. Lihat di kiri kanannya ini, sebelah kanan ini sawah, kiri kanan sawah ya. Oke, kita santai aja guys. Kita ini berada di kecepatan 60 sampai 70 km per jam ya. Jadi dinikmati saja guys. Pengen tahu bagaimana suasana jalan yang ada di Jepang ini. Jadi di sini juga termasuk jalur macet kalau jam kerja ya guys. Dari jam 7, setengah 7 sampai jam 9 ini termasuk macet juga. Karena rata-rata pengguna jalan memilih naik ke atas jalur 23 ini. Dan juga pada saat waktu pulang kerja itu sekitar jam 4 sampai jam 6 ya. Ini di sini juga lumayan macet lah.
23 ini guys ya. Kita berada di wilayah jalur 23-nya daerah Karya ya. Karya ya. Jadi depan kita ini nanti ada belokan untuk masuk ke tol ya. Tapi kita nggak masuk tol kali ini guys ya. Karena kalau ke Nagoya itu ya perlu naik tol guys. Bisa sih, cuman bedanya nggak terlalu jauh lah. Ini kita. Jadi kita naik lewati jalur 23 ini aja guys ya. Ini masih wilayah Karya guys, di jalur 23. Kita coba ambil kanan ya guys. Kita agak cepat ini. Ini adalah persimpangan menuju ke jalan tol ya. Kita lihat itu ada rambu-rambunya ya. Belok kiri itu masuk ke jalan tol ya guys. Jadi di sini jalan tol ini kita bisa masuk ke arah mana saja ya. Kita lihat. Nah ini yang sebelah kiri itu jalur menuju ke tol guys. Kita lurus saja guys karena kita ini mengarah ke Nagoya. Kita masih standby di jalur 23 ya guys. Sini agak sepi karena sebenarnya udah bukan jam kerja lagi ya. Nah, itu adalah pintu tolnya ya, pintu keluar. Itu yang di atas pintu masuknya ya. Yang di bawah ini pintu keluarnya. Ini kita lihat guys, jalanan tiga tingkat ya. Ini kalau kita berada di tingkat 2. Nah ya guys, ini kayak terowongan. Di sini banyak sekali polisi ya guys. Jadi hati-hati jadi kalau kita mengendarai mobil, terutama speedo ya, speed. Kecepatan ya. Di sini banyak chip ya. Jadi polisinya itu ngumpet. Kalau ada yang melampaui kecepatan, maka pasti akan dikejarnya guys. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita nggak tahu polisinya berada di mana. Kita tetap berada di posisi tengah aja ya guys, biar aman lah. Kamera semua ini di atas guys, hati-hati. Otomatis dia jepret kalau kecepatan kita melampaui batas. Lihat itu sentra logo ya. Di sebelah kanan ini tol ya guys. Yang di atas itu adalah tol ya, jalanan tol. ya guys ya, cerah ini. Alhamdulillah lancar guys jalannya ya, gak macet.
Nagoya ya guys ya. Kita lihat ya guys, jalan tol yang berada di atas kita ini. Saya sendiri juga tidak tahu kemana arahnya ya. Beginilah suasana jalur 23 ketika kita akan memasuki kota Nagoya guys ya, provinsi Aichi, Jepang. Kita lihat juga di sebelah kiri itu, di atas itu adalah jalan tol yang masih jalan tol. Oke guys, nikmati aja petualangan kita pergi ke Nagoya kali ini ya guys ya. Kita lihat apa aja yang ada di sekitar kiri dan kanan kita. Di atas juga ada jalan tol ya. Ini adalah kamera guys, hati-hati. Harus ekstra hati-hati ini guys ya. Jadi kita sekarang sudah mulai masuk di pinggiran kota Nagoya guys ya. Kita terus jalan ya guys. Sudah berada di Nagoya ini guys ya, kota Nagoya. Tapi karena jalur 23 ini termasuk agak di bagian pinggirnya Nagoya juga ya. Kita lihat itu di sebelah kiri bangunan itu, ini adalah apartemen ya. Pemerintah punya ya, jadi murah. Kalau orang kata di sini itu danci ya. Ini salju turun ini saya lihat guys ya. Kata orang-orang hujan kapas. Lihat ya. Tapi sedikit banget ya guys, karena memang di Aichi ini saljunya sedikit kurang. Jadi kita kalau mau ngelihat salju yang banyak, kita harus naik ke gunung ya, di daerah yang tinggi seperti Gifu, Nagano, Yamanashi dan lain-lain ya. Harus
harus jaga jarak ya guys. Ini di atas kamera ada dua. Jadi di sini berkendara jarak pun harus diperhatikan guys ya, karena kalau terlalu nekat. Oke guys, sebentar lagi kita akan nyampe ya guys ya di masjid untuk sholat dulu. Dan di masjid ini yang punya orang Pakistan ya, karena di sini orang asing banyak, orang Pakistan. Kita mau sholat dulu ya guys. Pelan-pelan guys, takut lewat. Ini dia nih guys masjidnya ya, ini ya guys ya. Oke, kita sudah sampai di masjidnya. Kita sholat dulu ya. Kita ambil posisi mundur ya biar nanti keluarnya gampang. Nah, oke guys, sekarang kita udah selesai sholat. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita menuju ke warung Hamid untuk makannya. Ayo kita makan dulu ya guys di restoran Hamid. Pemilik restoran itu namanya Abdul Hamid. Dia udah ganti nama ya. Jadi dikenalnya restoran halal ini namanya adalah restoran halal Hamid. Sebentar lagi kita sampai ya. Nah, dia nih guys ke kiri, warung makan halal Hamid tuh. Tapi lagi parkiran penuh ya guys. Kayaknya kita harus parkir di pinggir jalan ya guys. Kita udah sampai ya guys. Kita cari parkiran dulu ya. Kita parkir dulu. Nah, begini nih warung Abdul Hamid yang ada di Nagoya ya, warung Hamid. Kita langsung saja Ini masuk. dia nih guys, restoran halal Hamidnya ya. Kita makan dulu ya di sini. Cuma di sini masalahnya parkiran kurang. Nah ini dia nih, ini adalah menu baksonya ya, seperti ini ya. Ini adalah menu rendang ya, menu nasi campur rendang. Nah oke guys, video perjalanan kita ke Nagoya kita cukupkan sampai di sini saja ya. Dan bagi kalian yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung dengan cara menekan tombol subscribe yang masih berwarna merah yang ada di bawah kolom video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.